Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya dari kelas 11 Otomasi 3. Di sini saya akan mempresentasikan resume pembelajaran tugas 3. Baik, kita langsung aja masuk ke materinya yang saya dapat. Yang pertama itu TP12, apa itu desain kemasan pada produk? Desain kemasan pada produk merupakan sebuah aspek penting dalam dunia bisnis, khususnya di sektor manufaktur dan distribusi. Secara sederhana, desain kemasan adalah proses pembuatan dan pengembangan wadah untuk membungkus suatu produk. Baik, kita lanjut. Prinsip desain kemasan produk. Berikut adalah beberapa prinsip desain kemasan produk yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, kejelasan pesan dalam produk. Kemasan harus dapat dengan jelas menyampaikan apa produk tersebut dan merek apa yang membuatnya. Kedua, daya tarik visual. Desain harus menarik dan mampu menonjol di antara produk lain. Penggunaan warna, bentuk, dan gambar yang menarik dapat membantu mencapai tujuan ini. Ketiga, keaslian produk. Desain kemasan harus unik dan berbeda dari pesaing. Contohnya dari toko-toko lain. Keempat, kesesuaian. Desain kemasan harus sesuai dengan jenis produk di dalamnya. Misalnya, desain untuk produk anak-anak biasanya menggunakan warna cerah ataupun karakter kartun. Sedangkan produk mewah mungkin menggunakan bahan berkualitas tinggi dan palet warna yang lebih elegan dan lebih jelas. Yang selanjutnya, fungsionalitas. Kemasan harus fungsional. Jadi, kamu harus mempertimbangkan cara produk akan dibuka, ditutup, dan disimpan. Intinya kegunaan dari produk tersebut. Selanjutnya, kejujuran. Kemasan tidak boleh menyesatkan konsumen dengan menampilkan produk lebih baik atau lebih besar daripada kenyataannya. Selanjutnya, keamanan pada produk. Kemasan harus mampu melindungi produk di dalamnya dari kerusakan. Dan yang terakhir, informasi terhadap produk. Kemasan harus menyediakan informasi yang cukup tentang produk, termasuk instruksi penggunaan, bahan-bahan dalam produk, tanggal kadaluarsa produk, dan informasi kontak produsen. Selanjutnya, cara membuat desain produk. Yang pertama ada 5. Yang pertama, memahami produk dan target pasar. Yang kedua, menentukan informasi penting yang harus ada. Ketiga, memilih warna, font, dan gambar. Keempat, membuat desain yang sederhana dan fungsional. Kelima, menguji desain. Selanjutnya, labeling produk atau jasa. Labeling produk adalah tanda atau penanda yang terdapat pada suatu produk atau kemasan produk yang memberikan informasi mengenai produk tersebut. Dan yang kedua, label produk dapat berisi informasi tentang nama produk, merek, bahan, jumlah atau ukuran produk, tanggal kadaluarsa, instruksi penggunaan, asal produk, informasi gizi seperti pada makanan dan minuman, dan informasi lainnya yang jelas. Tujuan dari label produk adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat pada konsumen mengenai produk tersebut, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk tersebut. Yang terakhir, fungsi labeling produk atau jasa. Berfungsi sebagai sarana promosi dan branding bagi produsen untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk mereka dan membedakan produk mereka dari produk lainnya ataupun produk pesaing. Selanjutnya, TP13 menentukan strategi distribusi. Strategi distribusi merupakan sebuah metode atau rencana untuk menyebarkan barang maupun jasa yang diproduksi kepada penggunaan akhir. Catatan, ada 2 tipe strategi distribusi, yaitu langsung atau direct dan tidak langsung indirect. Dan yang kedua, ada juga yang membagi distribusi ke dalam 3 jenis, yakni distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksekutif.
Tipe-tipe strategi distribusi ada dua. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan strategi di mana produsen secara langsung mengirimkan atau menjual produk ke konsumen. Dan yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah proses penyaluran produk dari perusahaan atau produsen kepada pelanggan akhir melalui beberapa perantara, seperti distributor, grosir, ataupun pengecer, ataupun dari toko-toko yang berkembang membantu menyebarluaskan distribusi itu. Dan yang terakhir ada jenis strategi distribusi. Jenis strategi distribusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi intensif. Sesuai dengan namanya, pada strategi ini produsen akan intensif mendistribusikan barang sebanyak mungkin pada lokasi penjualan. Produk-produk yang dipilih merupakan produk sehari-hari yang sering digunakan seperti bahan makanan, sabun, rokok, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Strategi ini memanfaatkan pengedaran eceran di beberapa lokasi retail. Uniknya, pengecer pada strategi ini juga dapat disebut sebagai distributor. Dan yang kedua, strategi selektif. Berbeda dengan strategi intensif yang memasukkan produk sebanyak mungkin. Pada strategi selektif, produsen akan memilih distributor yang sesuai dengan kriteria mereka. Misalnya, pada satu daerah hanya akan dipilih satu distributor saja. Dengan begitu, persaingan pun akan berkurang dan produsen dapat dengan lebih efisien menganalisis penjualan. Strategi selektif ini cocok untuk produsen kebutuhan sekunder seperti sepeda, pakaian, ataupun barang-barang elektronik. Dan yang terakhir, strategi eksklusif. Seiring menemui beberapa produk berkualitas tinggi yang dijual dalam jumlah sedikit, ini merupakan strategi distribusi eksklusif. Produsen hanya akan memilih distributor khususnya untuk produk-produk berkualitas ini untuk menimbulkan kesan eksklusif. Baik, itu saja presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.